Jakarta. Selamat sore, mungkin waktu Moskow. Selamat datang di diskusi kali ini, Permira, yaitu diskusi yang mempunyai tema cukup menarik, yaitu memaksimalkan perolehan minyak bumi nasional. Sudah hadir juga bersama kita narasumber dari ITB, Bapak Profesor Tutakua Aryaji. Terima kasih Bapak atas kesediaannya untuk berbagi kepada kami, membimbing kami juga, mahasiswa yang jauh dari Indonesia juga, bisa dibilang jauh dari data-datanya juga, karena kami belajar kurang lebih dan hampir 100% menggunakan literatur-literatur Rusia, dan kebanyakan bisa dibilang literaturnya merupakan literatur yang tua. Sedangkan kami sebagai anak bangsa juga mempunyai suatu cita-cita, tentunya memajukan perminyakan Indonesia. Maka dari itu, kita memutuskan untuk langkah awal ini memohon nasihat dan bimbingan juga, supaya lebih mengenal tentang perminyakan di Indonesia itu seperti apa. Begitu Bapak. Peserta-peserta yang hadir di sini kebanyakan dari teman-teman kita yang kuliah di Rusia, yang tersebar di berbagai kota, mulai dari selatan ada Astrakhan, mungkin sampai di bagian Siberia juga di Irkutsk. Kalau mungkin dilihat dari waktunya juga, di Moskow masih jam 4, sedangkan di Siberia sudah jam 9 malam. Tapi tetap semangatnya, semangat yang haus untuk membangun negara, makanya kita berkumpul di sini. Begitu Bapak. Mungkin kita bisa mulai aja Bapak dari presentasi yang akan Bapak sampaikan kepada kami. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Baik, selamat ada yang sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perkenalan dulu. Saya adalah dosen teknik perminyakan ITB, dan sekarang masih aktif mengajar. Kemudian juga membantu Pertamina, SKK Migas dalam melaksanakan kegiatan industrinya dalam hampir sehari-hari ya. Nah, apa yang akan saya sampaikan di sini cukup general, cukup umum supaya mudah dipelajari. Asumsi saya tidak semuanya mungkin belajar teknik perminyakan atau mengetahui teknik perminyakan secara mendalam. Jadi saya lebih memberikan gambaran luas tentang kondisi migas Indonesia, baik minyak dan gas, tapi saya fokuskan ke minyak, fokuskan ke minyak, bagaimana kondisi nasional. Sampai di sini suara saya jelas, ditangkap? Jelas Pak, sangat jelas. Baik, kalau nanti terlalu cepat, langsung saja diingatkan saya. Jadi saya akan mulai satu persatu dari slide pertama. Slide pertama judulnya adalah menjawab tantangan migas nasional, penerapan metode enhanced oil recovery secara masif. Mengapa saya memilih judul ini? Karena belum dilakukan secara masif di Indonesia. Sudah ada dilakukan sedikit, skala kecil, tapi belum betul-betul skala lapangan. Nah, untuk itu, ini solusi belum dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan industri migas di Indonesia. Sudah dilakukan oleh perusahaan swasta seperti Chevron Pacific Indonesia, tapi itu sebetulnya
niatnya atau programnya Chevron. Yang dimasukkan di sini adalah program nasional. Jadi programnya pemerintah yang didorong atau dimulai inisiasi oleh pemerintah. Itu yang dimaksudkan. Nah, saya menginjak slide kedua. Tolong, Mas. Ya, jadi saya mulai dari apa yang disebut dengan tantangan atau landasan moral. Ya. Karena adik-adik semua berada di luar negeri di sana, jadi ini mudah-mudahan kontekstual. Jadi saya akan bahas nanti bahwa bangsa kita hidup dalam ketergantungan yang tinggi dalam banyak hal. Di sini yang kita fokuskan adalah dalam industri migas, ya, energi, artinya secara luas energi. Yang kedua, kiblat industri migas itu negara maju, yaitu bangsa yang menguasai teknologi dunia. Sebagai contoh, yang paling besar adalah Amerika, tapi juga Prancis. Nah, yang baru-baru ini adalah Cina. Kita saat ini istilahnya pemakai teknologi mereka. Walaupun kita bisa melakukan dengan skala kecil ya, tapi sebetulnya secara keseluruhan itu kita tergantung. Jadi yang diperlukan adalah kita perlu merencanakan dan melaksanakan secara konsisten sehingga kita mampu sendiri suatu saat menguasai teknologi itu dan memproduksikannya. Jadi manufaktur dan sebagainya. Itu yang menjadi landasan moral. Perlu diketahui bahwa saat ini produksi kita sekitar 800-an ya, kasarannya 815. Dan dari situ sebetulnya produksi minyak 815.000 barel itu berasal dari lapangan tua ya, 80% berasal dari lapangan tua. Dan itu tersebar seluruh Indonesia. Artinya apa? Kondisi kita, kondisi produksi minyak kita berasal dari lapangan-lapangan tua yang tidak mudah sebetulnya mengelolanya. Nah, itu kondisi kita. Sudah tekanan turun, mencari receh-receh ya, mencari reservoir yang sudah tua, jadi receh-receh dicari, dikumpulkan, dan produksinya 815.000. Itu produksi minyak kita, 815.000 barel per hari, kondisi saat ini. Nanti saya ceritakan sejarah bagaimana dan ke depan bagaimana. Baik, saya menginjak ke slide ketiga. Nah, di perminyakan, di harga minyak, sangat-sangat spesifik, sangat-sangat khas, beda dengan komoditi lain. Di gambar yang kita lihat di depan, itu adalah harga minyak dari waktu ke waktu, dari tahun 1861, ya, sampai kurang lebih sekarang. Yang warna merah itu adalah value saat ini. Warna hijau ya, warna hijau itu value saat ini. Yang warna gelap bawahnya itu adalah harga ya pada waktu itu. Jadi belum dikonversi ke harga sekarang. Jadi memang kalau kita lihat secara keseluruhan, harga minyak cenderung datar. Kita lihat 1880 ya, 1880 terus ke sana sampai 1970 itu nggak banyak berubah sebetulnya. Jadi di harga 20-an naik turun lagi, naik turun lagi. Kemudian harga naik sangat tajam itu pada saat 1970 mulai ke atas ya, dan di puncaknya 1979. Apa ada apa? Ternyata pada tahun itu ada revolusi Iran. Kemudian turun, kemudian agak datar ya kurang lebih tahun 90-an, tapi masih naik turun, tapi relatif di bawah 40 lah. Kemudian naik lagi ke atas sangat tinggi karena ada invasi Irak. Ya, invasi Irak, kemudian ada Arab Spring, kemudian turun ke bawah.
Apa kesimpulannya dari harga minyak yang demikian? Harga minyak dipengaruhi oleh tidak hanya dan demand. Kalau ada peperangan, tentunya akan menyebabkan kondisi supply dan demand berbeda jauh. Jadi itu khasnya. Jadi sangat sulit diprediksi. Saat ini harga minyak sekitar 50-an, jadi agak lama. Jadi kalau pendapat saya, andai kata tidak ada faktor geopolitik, itu cenderung stabil, harga minyak cenderung stabil. Kecuali ada perang dan sebagainya. Nah, ini satu poin tentang harga minyak yang sangat khas. Baik, saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Selanjutnya, Mas. Ya, kalau terlalu cepat atau kurang dipahami, tolong disampaikan ya. Ini gambar dua gambar ini menunjukkan oil consumption ya, oil consumption yang dari waktu ke waktu, ya dari waktu ke waktu. Jadi tahun 95 misalkan gambar yang atas ya, itu Middle East ya banyak sekali, paling besar lah porsinya, 58,9. Dia akan turun 55, tapi jumlahnya tetap membesar ya. Dan seterusnya sampai tahun 2015 baru lalu itu 47,3 dari total jumlah yang cadangan ya, ini saya sebutkan ini cadangan ya, cadangan adalah 1.697 ribu juta atau 1,6 miliar barrel total dunia. Sebagian besar masih di Middle East. Nah, kita lihat gambar bawahnya itu sebetulnya adalah negara-negara konsumsi. Jadi yang atas negara yang mempunyai atau yang memiliki cadangan paling besar Middle East, yang bawah adalah negara-negara konsumsi. Jadi kita lihat di situ ada Asia Pasifik ya dan seterusnya gitu ya. Jadi yang gambar yang bawah kanan itu oil consumption, bawah kiri itu oil production ya. Jadi gambar atas bulat itu adalah cadangan, kita oil production sebelah kiri ya dari negara hasil tadi Middle East dan sebagainya. Yang kanan itu kalau kita lihat kelihatan bahwa negara-negara konsumsi. Jadi apa artinya? Negara produksi, negara produsen di Timur Tengah dan yang lain, sedangkan negara konsumen itu di Asia Pasifik. Jadi jauh jaraknya. Indonesia sendiri juga mengimpor minyak dari mana-mana, dari beberapa tempat, minyak, crude oil dan BBM. Sehingga ini menyebabkan harga minyak itu harga dunia. Jadi harga dunia. Tapi memang dari masalah karena ada transportasi. Berbeda dengan harga gas. Kalau harga gas itu regional. Misalkan minyak dari Indonesia, dari lapangan tangguh, dikirim ke Cina. Harga gas itu tergantung kontraknya. Jadi beda karakteristik harga minyak dengan harga gas. Harga minyak adalah harga dunia. Misalkan harga Brent, harga minyak yang jenis lain ada juga. Kalau harga gas adalah regional. Ya, jadi itu slide itu menunjukkan bahwa ada transportasi dan ada harga yang dunia. Baik, dilanjutkan ya. Slide selanjutnya. Nah, bagaimana slide selanjutnya? Oke. Ya, ini adalah keseluruhan kegiatan industri minyak dan gas bumi. Jadi pertama, kalau kita lihat dari paling kiri, itu adalah geofisik, ya, geofisik dan geologi. Gambar itu menunjukkan adanya seismik, ya, survei seismik. Jadi ada detonator yang mengirimkan suara, kemudian kena batuan-batuan diterima oleh receiver, kemudian diolah. Nah, batuan yang padat akan mengirimkan balik sinyal suara tadi lebih cepat daripada batuan yang porus. Batuan porus itu
bisa mengandung fluida, misalkan minyak atau gas. Jadi kalau transmitnya, istilahnya two-way time, dari atas ke bawah ke atas lagi, lama, itu karbon atau fluida. Nah, setelah diketahui nanti kita akan mendapatkan gambar geologi bawah permukaan. Nah, setelah itu baru ada tingkat sedikit keyakinan dari industri migas untuk menyewa atau membeli, istilahnya pembebasan lahan lah ya, pembebasan lahan kalau di Indonesia ya, pembebasan lahan untuk mengeksplorasi tempat tersebut. Nah, kemudian ke kanan pemboran, drilling itu akan ngebor sampai target. Targetnya kita lihat bisa ada minyak, bisa ada gas, ya. Nah, target itu ditentukan dulu dari awal, targetnya 3.000 meter, 1.000 meter, baru mulai dibor. Arahnya bagaimana, belok-beloknya bagaimana. Bukan mencari-cari terus, tapi ditargetkan. Nah, setelah diproduksikan, setelah dibor, kemudian diproduksikan, gambaran sebelah kanan. Diproduksikan itu dari bawah ke atas, dibawa ke separator yang atas itu ya, ada vessel lah di atas. Nah, kemudian diproduksi, kemudian diproses, kemudian ditransport. Ya. Oke, baik. Saya lanjutkan ya, slide selanjutnya. Nah, kegiatan sektor hulu, eksplorasi, pengembangan dan lapangan dan hingga sampai produksi itu secara tipikal ya, secara umum bisa ditunjukkan di slide atau gambar yang kita lihat bersama. Jadi kalau eksplorasi itu bisa 2-4, tapi di Indonesia bisa sampai 6 tahun. Kalau saya lihat masih eksplorasi. Eksplorasi nanti setelah itu ada appraisal. Appraisal itu penilaian. Nah, baru mulai ada diketemukan, baru tahap pengembangan. Pengembangan itu bisa 2-5 tahun. Ya. Di pengembangan itu ada tahapan pre-project, kemudian ada final decision ya, untuk memutuskan FID yang memutuskan investment decision, jadi untuk memutuskan investasi. Nah, baru dikembangkan dengan dana tersebut. Nah, kemudian setelah itu diproduksi. Ya, setelah first oil diproduksi. Biasa umurnya bisa sampai 25, 50 tahun atau bahkan 100 tahun. Ya, bisa lama. Jadi kalau sudah didapat ya perusahaan itu banyak. Sebetulnya tinggal operation ya, tidak terlalu berat. Yang tahapan eksplorasi dan pengembangan, eksplorasi terutama lebih tidak pasti. Ya, baik, lanjutkan ya. Nah, inti kesuksesan mengelola lapangan setelah diketemukan itu adalah ditampilkan dalam gambar yang kita lihat sekarang. Ilmunya namanya manajemen reservoir. Jadi setelah didapatkan data, dibuat model reservoir. GGR adalah Geology Geophysics Reservoir. Dari model reservoir itu, kemudian ditentukan berapa jumlah sumur untuk mengembangkan. Bagaimana fasilitas produksi, ya. Kemudian lingkungannya bagaimana, ya. Kemudian diterapkan implementasi, dimonitor, diukur tekanan produksi minyak, gas, dan air, kemudian dievaluasi, masuk lagi ke model lagi. Ini siklus sehari-hari industri migas. Kalau melakukan kegiatan ini, mudah-mudahan makin lama makin tepat, prediksinya makin tepat. Jadi hal yang berat di industri migas adalah mengurangi uncertainty. Karena dengan ketidakpastian akan mengandung resiko. Resiko harus dihitung. Untuk itu uncertainty-nya bisa dikurangi dari waktu ke waktu. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Slide selanjutnya. Sejarah industri migas. Nah, saya sudah masuk ke dalam industri migas ya. Jadi industri migas kita itu sudah tua sekali. Kalau kita lihat gambar di sini itu bisa 120 tahun ada. Jadi mulai pertama itu di Sumatera Utara 1885, kemudian masuk Standard Oil itu cikal bakalnya di Sumatera Selatan, yang saat ini kalau menurut saya paling
populated, paling dense jumlah lapangan. Ya, di Indonesia saya kira paling banyak di sana, Sumatera Selatan. Nah, kemudian diketemukan Talang Akar, lapangan yang besar, Talang Akar tahun 21, itu milik Pertamina saat ini, ya, Talang Akar lapangan. Kemudian tahun 44 ditemukan Minas. Lapangan Minas adalah lapangan terbesar yang pernah ditemukan dan sampai saat ini belum diketemukan lagi sebesar Minas. Minas itu waktu ditemukan atau disebut sebagai isi minyak awal di tempat, kita sebut sebagai original oil in place, sekitar sebesar hampir 9 ya, 8 sampai 9 miliar barel. Ya. Taruhlah 8 ya, 8 miliar barel. Nah, sudah diproduksikan separuhnya, 4 miliar barel sampai saat ini. Jadi masih sisa 4 miliar barel di bawah. Separuhnya. Minas. Ini yang terbesar yang pernah ditemukan. Investnya sebesar itu. Nah, belum pernah ada lagi ditemukan. Nah, kemudian berjalan dengan waktu, Pertamina berdiri, kemudian ada Undang-Undang Migas tahun 2001, ya. Kemudian ada itu berdirinya BP Migas ya, BP Migas kemudian berubah menjadi SKK Migas gitu. Dan ada kegiatan-kegiatan lain. Indonesia masuk OPEC tahun 62, kemudian keluar, kemudian masuk lagi tahun 2015, tetapi sekarang sudah enggak lagi. Karena sudah tidak, sebetulnya Indonesia bukan lebih banyak mengimpor daripada memproduksikan, jadi tidak masuk OPEC sebetulnya. Oke, sampai di sini saya sebelum lanjut ke lebih detail, ada pertanyaan enggak? Teman-teman, apa ada pertanyaan? Kalau dari saya sendiri, jujur aja ada, tapi mungkin dari teman-teman yang lain. Ya. Siapa dulu? Oke, mungkin sambil menunggu yang lain, Bapak. Ya, ya. Saya mau bertanya, tadi kan Bapak menjelaskan tentang harga minyak tergantung dari situasi geopolitikal. Pertanyaan saya sebenarnya, production cost untuk 1 barel minyak itu berapa sih, Bapak? Itu dulu aja, Bapak. Iya. Jadi dari tempat atau negara ke negara lain berbeda. Ya, contohnya paling murah saya kira Saudi Arabia, itu paling bisa 2 sampai 5 dolar. Ya, jadi 2 sampai 5 dolar per barel. Ya, tapi kalau Indonesia itu Pertamina lah, itu bervariasi juga, tapi roughly sekitar 15 sampai 20 ya. Ada yang 20 juga, ya. 20 dolar per barel. Dari masalah juga kalau terlalu tinggi ya. Intinya Indonesia sebaiknya ya melihat juga itu cost per barelnya. Jadi kalau taruhlah 25 ya, 25 kasarannya 25 dolar per barel, harga minyak sekarang 50, kita Indonesia masih bisa bertahan 50 sekarang ini. Tetapi untuk kegiatan yang lebih maju, misalkan dengan tertier, dengan injeksi yang lain untuk meningkatkan produksi, lebih mahal. Jadi tergantung tahapan. Tahapan awal, kalau tahapan tanpa ada apa-apa, namanya primary, itu mungkin sekitar 25-an. Kalau roughly mungkin ya 20 sampai 25. Gitu. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Mungkin teman-teman sudah ada yang menemukan pertanyaannya. Mungkin Afdal. Boleh bertanya? Ya, silakan. Pak, kalau saya pertanyaannya lebih ke harga gas sih, Pak. Karena beberapa momen terakhir ini kan harga gas sempat tinggi. Lalu pemerintah kan minta harga gas diturunkan. Bapak sebutkan bahwa harga gas itu patokannya regional. Tetapi kenapa dari pemerintah membandingkan dengan harga negara lain gitu, kalau sedangkan patokan secara dunianya nggak ada. Itu gimana kita mengatasinya gitu untuk gas? Terima kasih. Iya,
Ya, bagus pertanyaannya. Jadi di Indonesia sendiri harganya juga bisa bervariasi. Padahal yang menjual juga antar produsen ya, antar Pertamina atau lapangan-lapangan yang ada di Indonesia ke swasta-swasta ke yang mau menerima. Jadi misalkan di Sumatera Utara itu bisa tinggi dibanding dengan Sumatera Selatan. Itu bisa demikian. Jadi tergantung dari dealnya, kontraknya. Artinya berapa yang antara penjual sama pembeli ya. Nah, sebetulnya kalau untuk upstream, artinya begini, dari bawah tanah ke kepala sumur, itu mungkin sekitar 5, ya, $5 ya, $5. Nah, tetapi, pada MSF atau MMBTU, tetapi pada saat sampai ke pembeli, itu kan ada transportasi, dari kepala sumur ditransfer ke pembeli. Nah, itu bisa jadi 10. Nah, ini yang pemerintah pemerintah merasa kok bisa terjadi seperti ini, jadi perlu menangani. Dan itu sangat bervariasi, ada 7, ada berapa. Sementara kalau untuk pabrik pupuk itu kalau 5 mungkin nggak berani dia. Jadi dia inginnya 4, tapi dari bawah saja sudah 5. Jadi untuk istilahnya untuk biaya transportasi itu memakai pipa itu ada toll fee, pasti nambah. Tapi saya kira nggak sebesar 5 gitu maksud saya. Jadi masa di bawah 5, di atas juga 5. Nah, ini yang jadi problem ya di kita. Akhirnya pemerintah kalau import lebih murah, import ke situ. Oke. Ya, Berarti kalau gitu ya, Pak, untuk industri gas sendiri lebih bisa mengarah ke monopoli Pak ya, karena berdasarkan sistem transportnya yang menggunakan pipa, sebagai berdasarkan kondisi itu, yang pemilik pipa bisa mengontrol harga semaunya, bisa kita katakan seperti itu ya Pak? ya itu yang sekarang ditangani oleh pemerintah ya. Toll fee itu atau biaya transportasi gas tadi harus ditangani pemerintah. Jadi pemerintah sudah, kalau saya lihat ke sana, itu memang betul. Jadi memang awasi atau dengan apa ya, dengan tegas lah gitu. Nah, tadi saya sebutkan ya, kalau import gas itu bisa harga 3 atau 4 lah itu. Jadi lebih murah daripada harga yang dari ini, dari nasional, dari dalam negeri. Jadi yang jadi masalah itu banyak sebenarnya masalahnya di gas juga. Ya, ya betul. Oke, ada pertanyaan lain? Terima kasih Pak. Mungkin ada satu pertanyaan Ya. lagi, teman-teman. Sepertinya tidak ada pertanyaan, Bapak. Oke, baik. Tapi saya mau bertanya, ditangkap nggak apa yang saya sampaikan oleh kawan-kawan di sana? Sebelum saya lama-lama makin agak sulit soalnya. Ya, paham Ditangkap, Pak, Bapak. jauh ini. Oke, baik. Halo? Bapak, bisa kami tangkap, Bapak? Oke, baik. Saya selanjutkan ke grafik yang ada produksi minyak sama gas itu. Ya, gambar selanjutnya. Oke, gambar selanjutnya sudah ini. Ya, sudah ada gambar selanjutnya. Gambar yang ada peak Pareto. Jadi kondisi produksi minyak dan gas nasional. Sudah ada Pak? Sudah ada ya? Sudah. Oke, soalnya saya sudah nggak melihat, saya tidak melihat dari layar. Kita lihat gambar minyak dulu ya, gambar minyak. Jadi ada kurva yang peak phase itu minyak ya, sampai peak tahun 1977. Kemudian dia kurang lebih plateau terus, kalau saya amati kurang lebih 20 tahunan. Nah, kemudian turun, decline 10-12%, terus decline lagi sampai saat ini. Jadi kalau kita lihat harga saat ini, produksi saat ini sekitar 800-an ya, di sebelah kanan. Jadi kita sempat mengalami masa dominasi minyak, ya,
dominasi minyak selama panjang juga itu 20 tahunan. Jadi disebut sebagai dominated oil. Nah, memang pada saat itu luar biasa, minyak digenjot, dan gas yang diproduksikan bersama minyak tidak dihiraukan lah kurang lebih gitu. Produksi ya seakan aja kalau dibakar begitu pada waktu itu. Nah, kemudian produksi gas merangkak dan sampai puncaknya kalau saat ini masih tinggi. Jadi kalau digambar di sana 1,6 ya, kurang lebih 1,6 juta baru oil equivalent. Nah, gas itu memang masih besar, masih naik ke atas ya. Kalau saat ini bukan masih naik ke atas, cukup di atas lah gitu. Walaupun turun-turun tapi nggak seperti minyak. Jadi kita boleh sebut sebagai dominated gas mulai tahun 2000-an. Belum kita temukan ada lapangan gas Masela di Maluku ya, di Kepulauan Maluku. Itu produksinya akan besar. Setelah digabung dengan Kasuri, ada Tangguh juga. Jadi era kita mungkin 2019 gas cukup bagus. Ya, agak berat, memang saya pikir akan tetap decline seperti itu. Nah, jadi saat ini memesankan bahwa era dominasi minyak sudah turun, dominasi gas mulai naik. Naik lagi. Selanjutnya, nah itu kalau forecast ke depan ya, forecast ke depan. Pada saat slide-nya lanjut Mas. Slide selanjutnya. Sudah Pak. Ya oke. Pada saat forecast ke depan itu ada yang hijau yang merah ya. Itu gas akan tetap naik kan, yang belakang di atas itu. Nah, minyak akan turun drastis terus sampai ya hampir di bawah 100 itu kan tahun 2050. Nah, kondisinya apabila tidak dilakukan apa-apa terhadap produksi minyak, ya kurang lebih worst case seperti yang kita lihat. Jadi turun terus seperti itu. Walaupun masih lama ya, masih lama tapi sangat berat kondisi Indonesia dengan produksi minyak seperti itu. Sementara gas lumayan ya, bisa membantu menolong. Ini forecast ya, forecast ke depan, peramalan ke depan. Oke, lanjutkan. Nah, siapa saja sebetulnya pemain ya? Slide selanjutnya, pemain. Kalau kita lihat sebelah kiri itu adalah produser minyak, sebelah kanan adalah produser gas. Ya, jadi kalau produser minyak kita tahu Pertamina sekitar 15% ya. Chevron 35%. Nah, kemudian yang besar kita lihat mobil cepu paling yang bawah itu 23%. Itu baru mulai. Jadi dia akan cukup mendominasi mobil cepu. Nah, sekarang akan ditingkatkan lagi kalau kita lihat. Nah, untuk gas kita lihat pemainnya beda ya. Ada ConocoPhillips, ada Total, ada Pertamina masih. Kemudian ada BP. Nah, ini lihat yang Total E&P 26% itu yang bawah, gambar yang bawah, itu akan tahun ini sudah dimulai diserahkan ke Pertamina. Jadi Pertamina akan mengambil juga yang Total paling besar, 26%. Nah, itu berarti sudah produksinya nanti sudah mungkin di atas 2 ya. Saya kira di atas 2 miliar kaki kubik. Karena saat ini sekitar 1,8 atau 1,6 gitu ya untuk ya Total, nanti akan digabung dengan Pertamina akan besar ya, akan besar. Jadi saya kira di atas 2 nih Pertamina, 2 miliar kaki kubik. Jadi akan besar sekali untuk tahun ini dan selanjutnya. Prosesnya saya pikir, saya lihat prosesnya saya dengar sudah jalan ya, sudah handover-nya sudah jalan ke Pertamina. Nah, selanjutnya inilah yang saya sebutkan sebagai kondisi cadangan minyak Indonesia. Ya, slide selanjutnya. Jadi kalau reserve atau cadangan minyak itu yang lihat kita yang merah itu kan turun terus ya dari tahun 2001 sekitar 5 miliar barrel turun menjadi sekitar ya 4 atau sekarang sebenarnya 3,5 tahun ini sekitar 3,6 lah tahun ini 3,6 miliar barrel. Itu reserve yang proven terbukti. Tapi ada reserve yang potensial. Jadi
Potensial itu adalah ada tambahan, yang hijau itu ada tambahan probable sama possible, jadi yang biru gitu. Kalau tambahkan jadi yang biru, jadi reserve total. Jadi kalau dibilang reserve kita total sekitar 8 miliar barrel itu total, sama yang proven, sama yang probable. Sementara produksi paling bawah, ya, paling bawah. Jadi kalau orang bilang berapa reserve to production ratio, ya reserve dibagi produksi sekitar 12 tahun. Nanti kalau dibagi itu, average ya, average 12 tahun. Minyak akan habis. Tapi kan kita nggak produksikan flat ya, produksikan turun. Cuma itu sebagai gambaran saja. Nah, itulah tantangan di minyak. Untuk membatasi batasan ya, fokus, sehingga kita bahas di minyak saja. Oke, baik, saya lanjutkan. Mana posisi selanjutnya? Bagaimana posisi cadangan terbukti ya, minyak? Cadangan terbukti minyak kita itu 3,6 miliar barrel. Ya, slide selanjutnya, Mas. Sudah ya? Sudah, Bapak. Oke, 3,6. Slide selanjutnya. Sudah. Ya. Oke. Nah, itu 3,6 miliar barrel. Dan kita lihat Indonesia itu berada yang kita beri kotak merah itu ya, 3,6, itu sebetulnya hanya 0,2%. Ya, 0,2% reserve dunia. Kemudian reserve to production ratio 12 tahun sebelah kanannya. Ya, jadi kita tuh kecil sekali dibanding dunia reserve Indonesia itu. Yang kita lihat yang di atas ada Amerika 3,2 misalnya, Kanada itu 10,1, Kanada ada TAR ya, datar sen itu jadi besar, dan seterusnya 17,7, Venezuela itu besar, kemudian ada Saudi Arabia 15,7% gitu ya. Jadi Indonesia itu sangat kecil sebenarnya. Even begitu, kita masih banyak perusahaan-perusahaan baik yang dari luar negeri yang datang ke Indonesia untuk cadangan terbukti ya. Nah, selanjutnya adalah produksi versus konsumsi. Ya, selanjutnya versus konsumsi. Jadi kita lihat di situ produksi kita terus menurun terus. Kalau tahun 2000 paling kanan 2015 itu sekitar 800-an ya. Sekarang juga bertengger nggak jauh dari itu. Konsumsi kita naik terus. Jadi gap-nya itu besar sekali kalau dari situ. Ya, gap-nya itu sekitar 800-an kan kalau paling 2015 itu. 800.000 gap-nya itu kan 4 kota ya. 8.000 barrel. Nah, kalau konsumsi besar, produksinya turun terus, jadi pemerintah mengimport. Mengimportnya adalah crude oil dan BBM juga untuk memenuhi itu. Ya, kondisi real. Dan ini kan selalu menjadi tantangan ke depan. Memang berat, di minyak itu berat. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, gas kita itu lebih baik kondisinya sedikit. Kalau kita lihat cadangannya sebesar 100 TSCF ya, 100 TSCF itu jadi kalau P itu nolnya, kalau MM itu nolnya 6, kalau B itu nolnya 9, kalau T nolnya 12 ya, triliun ya, 100 triliun standar cubic feet. Posisinya adalah di 1,5% di cadangan dunia. Umurnya sekitar 38 tahun kalau diproduksikan dan lanjut konstan. Kurang lebih itu 38 tahun. Jadi kondisinya gas lebih bagus. Dan saat ini mungkin lebih baik lagi karena ditemukan Masela, dan nanti kalau misalkan Natuna diproduksikan juga lebih besar lagi. Natuna itu sekitar 3 kalinya Arun cadangannya, sangat besar. Paling besar kalau akan dikembangkan. Namun ada masalah yang tidak mudah, sangat sulit. Oke, ini untuk minyak, untuk gas. Nah, kemudian gimana untuk mengatasi produksi minyak yang turun terus? Ini adalah inti dari ini adalah strategi optimasi pengembangan lapangan migas, menjawab tantangan produksi nasional yang terus turun ya.
Jadi gambar tangki itu kita lihat, ini gambar resmi dari SK Migas. Nah, saya ambil. Jadi ada apa namanya, cadangan tersisa, itu yang tadi kita sebutkan. Di sini angkanya 3,45 atau 3, tadi sebelum 3,6 ya. Ini angka 3,45. Ya, jadi memang ada beberapa versi, tapi roughly nggak terlalu jauh lah. Kemudian telah diproduksikan sebesar 24 miliar, ya, termasuk minus tadi yang 4 miliar. Sisa yang di bawah, yang nggak bisa diambil, itu masih sekitar 46,5 miliar. Stock tank barrel oil, PSTB itu, STB itu stock tank barrel oil atau barrel, ya, barrel oil. Jadi ada 46 yang di bawah. Kalau cadangan tersisa itu apa? Cadangan tersisa itu adalah cadangan yang terbukti akan kita bisa ambil. Jadi caranya bagaimana menghitungnya? Caranya dari produksi saat ini yang terus turun, kita forecast, kita ramalkan ke depan. Nah, ramalan ke depan itu nanti akan menghasilkan 3,45 miliar barrel. Kalau produksi kumulatif, ada dari dulu sudah diproduksikan sebesar 24 miliar barrel dari minyak yang ada di bawah. Jadi terukur ini, karena dihitung, karena dijual. Kalau dijual ada ukurannya dengan pasti, 24. Nah, sisa yang di bawah itu 46, 42 miliar. Bagaimana mengambil yang 46? Ini pertanyaan atau tantangan terbesarnya itu, bagaimana mengambil 46 miliar barrel. Nah, untuk mengambil 46 itu ada metode namanya Enhanced Oil Recovery. Ini judul dari materi kali ini ya, Enhanced Oil Recovery. Kalau saya roughly 10% saja lah, antem 10%, itu akan mendapatkan 4,6. Artinya 2 kali lebih cadangan saat ini. Cadangan saat ini kan 3,45 ya. Cadangan tersisa itu cadangan saat ini 3,45. Kalau kita dengan UR, saya menduga bisa didobelkan cadangan nasional 4,6. Ya itu rough ya, kasar ya. Nah itu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, namun kita perlu melakukan pengelolaan yang lebih baik ya. Nah, sekarang sebelum saya lebih jauh ke sini, karena ini sudah ke manajerial, saya kembali lagi ke slide sebelumnya. Apakah ada pertanyaan slide yang sampai slide di sini, sampai materi ini? Iya, Bapak, ini kebetulan ada pertanyaan juga dari YouTube. Mungkin bisa kembali lagi kita ke slide nomor 9. Jadi pertanyaannya itu apa ya? Iya, Bapak. Slide yang mana itu? 9 itu Slide yang tentang perbandingan produksi minyak dan gas. Oh ya, oke. Iya, nah di sini ada Saudara Afiandi Widya yang menanyakan apakah kenaikan produksi gas daripada minyak pada tahun 2000 itu terkait erat hubungannya dengan kebijakan pemerintah atau memang jumlah cadangan minyak yang semakin sedikit dan lebih banyak ditemukan lapangan-lapangan gas baru? Iya, oke. Jadi memang menemukan minyak itu sulit ya ternyata. Jadi memproduksikan lebih tinggi. Artinya gini, dengan kondisi lapangan tua tadi yang 80% produksi minyak kita itu dari lapangan tua, itu sudah sulit dengan maintenance yang ada. Nah, produksi ini akan terus turun kecuali ditemukan lapangan baru. Ya. Nah, kalau nggak ada lapangan baru akan terus turun, pasti itu. Yang 10%, 12%. Nah, ternyata kalau kita lihat Indonesia bagian barat itu sudah highly populated, sudah banyak sekali sumur di Indonesia bagian barat. Akhirnya diarahkan Indonesia bagian timur. Nah ternyata di Indonesia bagian timur itu geologinya lain dengan Indonesia bagian barat. Indonesia bagian timur itu geologinya seperti geologi Australia, jadi tua ya, batuannya umurnya tua. Nah kalau yang di barat tuh umurnya muda, disebut sebagai tersier gitu ya. Sebelah sana itu seperti Australia. Australia itu bisa seperti Amerika, lapangannya tua-tua, umurnya batuannya tua-tua. Nah ternyata isinya gas. Itu yang ya memang tidak disangka juga, dapat Masela, kemudian di Tangguh itu juga gas. Nah jadi ditemukannya gas.
nasib sebetulnya, kalau saham nanti nasib. Jadi nggak bisa kita menentukan itu nanti akan minyak atau gas. Eksplorasi demikian. Ada gas, sebenarnya gas itu lebih mudah. Begitu dapat gas, diproduksikan langsung keluar, tinggal nyari pembeli. Nah, masalahnya harga harus cocok. Kalau minyak begitu nyarinya susah, tapi kalau udah keluar dijual kemana aja bisa. Ya, emang demikian kondisinya, nasib kita mendapat gas. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan lagi? Berapa orang di sana totalnya? Di sini untuk yang belajar perminyakan, Bapak, kurang lebih itu sekitar 20 orangan, Bapak. Dan memang tahun-tahun terakhir sudah makin meningkat lagi jumlah peminatnya. Kalau dulu masih sedikit, Bapak. Ini universitasnya ada yang universitas apa? Gubkin atau apa? Gubkin ada, Bapak. Ada 1 orang yang aktif di sana. 2 orang, Bapak. Ambil S1 bagian production-nya. Dan ada 1 orang lagi S3 di sana, Bapak. Yang bakal, ya. Kalau yang lainnya masih di kota masing-masing. Tapi semuanya perminyakan atau ada yang tidak perminyakan? Yang di grup ini, Bapak, perminyakan. Perminyakan semua. Iya, baik. Kalau gitu, kalau ada pertanyaan lebih detail, silakan mengenai teknis ya, silakan. Jadi tadi enhanced recovery gimana, saya akan bisa, insya Allah saya jawab. Ya, jadi karena perminyakan semua, jadi silakan pertanyaan yang lebih detail. Iya, Bapak. Mungkin kita lanjutkan saja, Bapak, karena saya juga sudah dikirim slide Bapak ini. Karena di slide yang di depan kan nanti akan ditampilkan juga beberapa metode dari IOR. Dan mungkin di sana Bapak bisa memberikan alasan mengapa dipilih metode yang sedemikian rupa atau metode apa yang digunakan di Indonesia. Gitu, Bapak. Saran dari saya. Baik, saya lanjutkan ya. Saya ke bagaimana mengelola, filosofi mengelola oil industry. Nah, sebetulnya kenapa ini saya tulis di sini? Ini belajar dari negara lain, ya, terutama Norway sebetulnya. Jadi Indonesia kalau menurut saya perlu mencontoh yang seperti ini. Jadi poin pertama ya. Jadi harus melakukan prudent resources management. Jadi itu penting sekali, prudent resources management. Jadi tidak mengeksploitasi minyak secara berlebihan atau kurang lebih brutal lah misalkan gitu ya. Jadi harus prudent. Ya. Dan hasilnya itu juga untuk society dari oil gas gitu. Jadi ada kembali ke research and development hasilnya itu, tidak semuanya kembali ke tempat umum semuanya. Jadi tidak ada kembali ke gas untuk kegiatan seperti itu. Satu ya, jadi prudent resource management dan juga ada research and development di sini. Ya kita lemah sekali di sini nih, sehingga di perusahaan Indonesia itu ya, perusahaan Indonesia domestik nasional tidak ada yang mempunyai research and development. Tidak mempunyai. Saya lihat Pertamina pun nggak ada. Jadi dia ada namanya Upstream Technology Center, tapi tidak betul-betul melakukan riset seperti layaknya perusahaan minyak, Chevron misalkan gitu. Jadi lemah di situ. Nah, yang kedua harus berdasarkan prinsip keterbukaan dan fairness. Nah, jadi kalau ingin misalkan mengelola minyak produksi, misalkan dari mana? Oh, dari lapangan ini, reservoir ini. Nah, itu ada keterbukaan antara pemerintah dengan kontraktornya. Jadi ada diskusi terbuka, saling percaya, dan sehingga kalau makin banyak mengkaji, itu akan makin hati-hati. Jadi kalau terbuka, ini banyak orang yang melihat, makin hati-hati. Itu penting bagi pemerintah ya. Kemudian fair juga antara KTKS 1 dengan KTKS yang lain. Nah, ini perlu ditonjolkan. Nah, kemudian yang ketiga, yang penting sekali juga, ini adalah
predictability, transparansi, dan stability. Jadi diprediksinya dengan baik. Ada prediksi misalkan dengan reservoir simulasi, kemudian terbuka itu hasil-hasilnya, dan stability, intinya stability dari kondisi pengelolaan ya, maksudnya stability. Jadi tidak banyak berubah lah. Oke, yang poin 4 adalah clarity ya, clarity atau kejelasan dari masing-masing instansi pemerintah. Jadi kalau ada ESDM, kemudian ada SKK Migas, kemudian ada instansi, itu jelas role-nya satu sama lain. Ini penting supaya tidak tumbang tindih. Jadi kerjasama antar instansi yang terkait. Misalkan juga bagian lingkungan itu ya, lingkungan, pembebasan lahan dan sebagainya. Otonomi daerah itu kan mempunyai kabupaten ya. Di bupati-bupati di daerah itu juga role yang jelas juga. Ini penting sekali. Karena kalau pemboran biasanya atau eksplorasi itu terkena dengan pembebasan lahan. Nah, itu role-nya siapa? Role-nya bupati daerah untuk membantu. Kemudian yang terakhir itu perlu keseimbangan antara menarik investor asing, Indonesia investor asing saya kira, dan kemampuan industri dalam negeri. Jadi kita tidak bisa istilahnya sangat tendensius, sangat besar porsinya ke TKDN ya, kandungan dalam negeri ya, lokal konten. Itu nanti bisa menghancurkan atau membuat tidak menarik investor dari luar. Jadi harus ada balance antara menarik investor dari luar dengan pengembangan industri dalam negeri. Nah, oke itu. Kemudian selanjutnya saya akan masuk ke akhir judul ya, puncak judul, yaitu enhance oil recovery. Ini saya berikan gambar saja, tapi setiap metode nanti kita bisa bahas kalau ada pertanyaan secara detail teknis ya. Jadi intinya kan tahapannya itu primary, kemudian secondary, kemudian tertiary. Nah setelah itu kita akan lihat pembagiannya di tertiary. Jadi ini bisa saja suatu lapangan tidak mengikuti kurvaan, tidak mengikuti sekuensi ini, langsung tertiary bisa. Nanti saya beri contoh ya. Jadi di tertiary itu ada prinsipnya ada 3 jenis besar ya, atau 4 jenis besar. Chemical atau kimia, kemudian thermal, kemudian miscible. Nah di kimia itu ada surfaktan, polimer, sama kaustik. Tapi di kimia itu bisa digabung, misalkan ASP ya, assisted surfaktan polimer. Itu bisa digabung antara polimer sama surfaktan. Kalau kaustik itu berarti membuat surfaktan di bawah, ya. Membuat surfaktan di bawah. Kalau surfaktan itu membuat sabun di atas di manufaktur. Kemudian thermal bisa in situ, combustion atau steam. Ya. Kemudian miscible. Nah, miscible itu bisa CO2, bisa gas alam, atau inert gas tapi jarang, N2 misalkan jarang. Kemudian yang lain itu ada mikrobial dan ada yang lain. Nah, kalau menurut saya yang perlu diperhatikan untuk Indonesia kemungkinan besar surfaktan, polimer, CO2. Tapi surfaktan lebih besar saya kira chance-nya daripada polimer. Kemudian CO2 atau gas. Injeksi 2 itu yang harus kita perhatikan betul. Nah, sedikit saya memperdalam di sini bahwa STEAM yang dilakukan di Duri itu adalah yang tersukses dan terbesar di dunia loh. Saya ikutin awalnya dari tahun 82 melakukan studi analitik simple, kemudian simulasi reservoir tahun 85, kemudian pilot, kemudian diproduksi. Jadi stepnya standar dan istilahnya tidak kompleks ya. Artinya ya begitulah di industri. Pertama analitik, kemudian model reservoir, kemudian pilot, udah bikin manufaktur. Artinya ada boiler, ada kondenser gitu, diinjeksikan. Dan itu tes.
Halo. Sepertinya iya, Bapak. Koneksinya sepertinya putus. Patah tukar Yaji keluar. Mungkin sekarang kita sambil nunggu Patah Tuka masuk, mungkin teman-teman ada yang punya pertanyaan dari yang disampaikan barusan sama Patah Tuka. Mungkin bapaknya mati lampu kayaknya di sana tadi. Iya, bisa jadi. Langsung gelap tadi. Iya. Teman-teman kira-kira ada yang punya pertanyaan enggak? Punya kakak. Silakan Om. Yaudah tanya aja Bang. Bang, Iya. nanya hydraulic fracture. Kalau hydraulic fracturing mendingan nanti aja Dot, setelah jelasin IOR dulu, karena IOR dia lebih ke field, kalau fracturing lebih ke well. Iya Bapak. Oke. Ya, lampunya mati di rumah saya. Oh. Listrik aliran, jadi saya gelap jadinya saya sekarang. Baik Bapak. Apa? Sekarang pakai seluler data, jadi bisa. Oke. Oke ya. Sampai tadi saya ulang sedikit ya. Oke. Ya, Bapak, silakan. Ya, jadi tadi akan ada thermal yang di Duri itu kan paling paling besar di dunia ya. Nah, kemudian surfaktan itu juga terbukti juga lah di beberapa negara yang lain. Nah, teknik-teknik ini sebetulnya sangat berbeda ya. Nanti kita diskusikan kalau mau akan detail. Jadi surfaktan itu intinya adalah menurunkan interfacial tension dan juga viskositas. Jadi mencongkel, kalau ada minyak di baju kita itu bisa hilang dengan sabun, tapi dengan air nggak bisa hilang. Jadi itu apa yang terjadi adalah interfacial tension diturunkan, jadi bisa dicongkel. Nah kalau thermal sebetulnya yang diturunkan adalah viskositas. Thermal kan berhasil besar, seperti Duri itu viskositasnya Duri sangat tinggi, ribuan sentipoise, jadi turun rendah sekali. Jadi diturunkan sekali viskositasnya. Ya. CO2 kalau miscible itu sangat bisa berhasil. Kalau miscible artinya bercampur ya, bercampur. Jadi itu bisa turun viskositas, bisa turun API density, tapi prinsipnya adalah menjadi ringan, densitasnya menjadi ringan sehingga jadi bisa ke atas. Nah, bagaimana dengan Indonesia kalau diterapkan ya? Kita akan menghasilkan yang slide terakhir itu. Jadi ini kita kumpulkan dari 15 K3S, in place dari Sakamigas ya, kita studi sama Sakamigas tahun 3 tahun yang lalu. In place-nya sekitar 31 miliar. Remaining oil in place artinya in place dikurangi NP ya. Baris 1 dikurangi baris 3 itu jadi 19. Kemudian recovery factor saat ini ke 15 lapangan yang dipunyai K3S itu 38%. Kalau diterapkan IOR, kita screening dulu nih, screening dengan metode Tabor, kemudian kita prediksi dengan metode semi analitik akan menghasilkan penambahan recovery sebesar sekitar 12% untuk skenario yang highest. Sehingga recovery faktor setelah enhanced recovery nanti itu sekitar 51%. Itu kita ambil data dari 849 zona. Ya, jadi ini kerjaannya cukup lama nih, setahun ada untuk selesai ini. Ini saya sampaikan ke Anda, asal gelondongan nggak apa-apa. K3S-nya apa, nggak diberitahu, zonanya mana nggak diberitahu. Tapi ini kerjaan sekitar setahun lah untuk mengidentifikasi dari masing-masing zona. Jadi masing-masing zona kita screening, kemudian yang tepat misalkan CO2, kita prediksi dengan CO2, persamaan CO2, yang tepat surfaktan, misalkan screening dengan tepat surfaktan, kita prediksi ya dengan persamaan surfaktan. Nah, inilah hasil yang kemungkinan bisa menaikkan produksi minyak Indonesia dari yang turun terus jadi naik ke atas. Jadi tadi turun terus
800 turun 700 dan seterusnya. Nah, dengan ini kira-kira jarak 5-7 tahunan produksi kita bisa naik lagi sampai 600-an lagi ke atas kalau sudah sekian tahun lagi. Nah, ini saya kira grafik terakhir yang real yang kita lakukan itu. Dan ini akan dilakukan oleh pemerintah. Ini akan masuk ke dalam usulan kita ke Perpres, peraturan presiden ya, bahwa angka ini yang akan kita targetkan dari pemerintah. Dan metodenya apa, di belakangnya ada ini semua. Jadi ini kira-kira diharapkan menjadi istilahnya apa ya, pekerjaan bersama nasional. Ini yang kita sebut sebagai masif ya, masif IOR. Nah, silakan kalau ada pertanyaan lebih detail. Teman-teman mungkin ada pertanyaan. Baik, mungkin teman-teman masih... Oh, Afdal mungkin? Ya, saya ada pertanyaan, Mbak. Ya. Saya mau tahu tentang kondisi real dari prospek IOR itu di Indonesia seperti apa sih, Pak? Soalnya beberapa bulan yang lalu saya bertemu salah satu pengusaha yang bergerak di bidang industri perminyakan, swasta nasional. Mereka bilang bahwa IOR sendiri juga ada bermasalah gitu, kurang perspektif gitu perkembangannya di Indonesia. Menurut Bapak yang sudah menggeluti bidang ini, gimana sih Pak keadaan sebenarnya gitu dari perspektif IOR, prospek IOR itu sendiri? Ya, itu kalau menurut saya yang betul itu kondisinya seperti saat ini. Jadi itu yang harus kita cari solusinya. Jadi ada 3 hal ya, ada 4 hal. Pertama secara teknis. Lapangan kita banyak lapangan tua sehingga alat-alatnya, permukaannya, fasilitas permukaan juga tua. Jadi perlu ditanganin. 1. Kemudian banyak juga yang sudah memproduksikan air tinggi. Kemudian tight reservoir gitu ya. Nah, teknis. Kemudian ada juga masalah regulasi. Jadi misalkan kalau IOR ini kalau tidak ada insentif dari pemerintah yang cukup, tidak ada insentif yang cukup, saya kira K3S juga akan ragu-ragu. Ya, ragu-ragu. Jadi regulasi juga perlu. Kemudian masalah tumpang tindih lahan ya, lahan atau pembebasan lahan yang sulit itu setangani juga. Nah, kemudian pengadaan, masalah pengadaan itu misalkan kalau kita melakukan pilot dengan surfaktan, kemudian nanti full fit-nya tender lagi, ya, bisa beda surfaktannya. Jadi surfaktannya harus menerus lah gitu ya, menerus. Nah, itu perlu ditangani. Yang keempat adalah masalah fiskal. Fiskalnya itu yang apa namanya 85-15 itu loh. Kalau kita pakai 85%, 5% saya kira nggak akan jalan. Jadi pemerintah harus berani memberikan insentif. Nah, saat ini pemerintah itu sudah melakukan apa yang disebut dengan gross plate. Gross plate berarti yang dibagi adalah produksi ya, produksi permukaan langsung dari apa ya, di lapangan ya, langsung dibagi. Jadi itu upaya-upaya itu saya kira perlu dilakukan. Jadi tidak hanya satu single solusi, tapi saya kira ada 4 segi. Dan ini menurut saya perlu dilakukan komitmen pemerintah dalam bentuk mungkin Perpres atau Permen atau apa yang apa ya, konsisten dilakukan. Jadi itu memang kendala masih di sana. Jadi kita melihat di sini adalah potensi ya, potensinya demikian. Pertanyaan kita mau nggak kita mau melakukan ini? Gitu. Pak, karena Bapak tadi sempat mention tentang gross plate, saya mau bertanya ke arah situ ya, Pak. Boleh. Perbandingan gross plate sama sistem sebelumnya yang PSC, cost recovery, Pak. Bukannya malah dari segi hulu, bisnis di hulu, bukannya menurunkan minat perusahaan untuk eksplor jika tanpa cost recovery, Pak ya. Karena di gross plate kan tidak ada sistem cost recovery tersebut, nggak ada kayak garansi gitu. Ya. Di saat mereka menemukan. Sedangkan di gross plate ya mungkin pembagian akhirnya mereka bakal dapat lebih banyak kan, mungkin 65-35. Tapi ya kayak mereka harus benar-benar penuh perhitungan ke depannya gitu. Jadi semakin menurunkan minat untuk eksplorasi di Indonesia gitu. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Ya, saya kira pendapat Anda ada benarnya. Karena kalau
cost recovery itu keberanian K3S lebih besar karena nanti akan dikembalikan. Jadi jalannya aja dulu nanti dikembalikan. Kalau gross paid mereka harus berhitung dulu. Hitung dulu biayanya berapa dan sebagainya karena dia sendiri yang menanggung. Cost tidak diperhitungkan oleh pemerintah. Nah, namun dalam peraturannya yang telah dikeluarkan oleh Permen itu ada spread yang cukup tinggi lah kalau saya lihat. Kalau untuk UR saya juga setuju dengan Anda. Kalau UR kurang menarik sama gross paid dari peraturan pemerintah yang dikeluarkan. Ya, yang cukup menarik kalau saya lihat yang shale gas atau shale oil kalau ada. Nah, jadi masih pertaruhan gross paid ini. Saya memang agak kecenderungan kepada pendapat saudara ya bahwa ini agak takut juga K3S karena intinya gross paid itu adalah masing-masing K3S akan melakukan efisiensi sehingga dia akan menekan biaya. Nah, karena dia sendiri yang nanggung biayanya. Nah, saya kira pemerintah akan melihat begitu. Apa sebetulnya keuntungan gross paid bagi K3S? Selain uang, tidak ribet. Artinya dia tidak, istilahnya tidak memperjuangkan cost recovery seperti sebelumnya. Jadi begitu dia jalan, ya udah dia atur sendiri aja semuanya, pengeluaran atur sendiri. Selesai produksi, bagi aja langsung. Jadi ada kemudahan juga bagi dia. Birokrasi terpotong banyak sekali. Nah, dan tidak berhubungan dengan DPR. SK Migasnya tidak berhubungan dengan DPR. Itu juga akan jadi mudah kan? Karena berulang kali yang ditanya oleh DPR itu adalah cost recovery. Jadi ada juga secara K3S yang tertarik karena birokrasinya terpotong ya banyak sekali. Jadi kuncinya kalau menurut saya harus simpel juga peraturan gross paid itu operasionalnya. Kalau dengan gross paid juga ribet, harus ini harus itu validasi dan sebagainya panjang, mereka juga masalah juga. Nah, terus hasilnya memang dengan PSI komparatif lah gitu. Kalau dengan PSI jauh ya mungkin nggak mau dia. Ya, itu kira-kira. Ya. Ada yang lain? Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menanyakan? Ini kan ada 20 orang kan, banyak kan? Kalau tanya biar, ya? Iya Bapak, betul. Tapi yang bisa masuk sini kurang lebih hanya 8 Bapak. Tapi kan kita buka online juga, ada beberapa pertanyaan juga sih. Ini ada pertanyaan juga Bapak. Sebenarnya kan primary recovery kan termasuk artificial lift Bapak. Ya. Kita pengen tahu, kan tadi dibilang bahwa sumur-sumur di Indonesia lebih banyak sumur-sumur tua. Pengen tahu cara atau jenis artificial lift apa aja yang dipakai waktu dahulu, dan kalau memang ada sumur baru, artificial lift jenis apa yang lebih banyak digunakan, dan jangka waktunya berapa lama? Begitu Bapak. Ya. Oke, untuk sumur-sumur yang tua, kebanyakan di Sumatera Selatan itu banyak menggunakan sakrut pump, SRP ya, kebanyakan itu. Tapi kalau di Minas, di Sumatera Tengah, itu dia kebanyakan menggunakan ISP, electric submersible pump. Nah, sebetulnya kan itu asalnya dari Rusia itu. Pompa Reda itu asalnya Rusia. Reda coba cari, Reda itu R-nya Rusia itu. Asalnya Rusia, tapi dibeli sama Amerika. Kalau Anda mau lihat ya, Reda itu asalnya dari Rusia, R-nya itu Rusia. Cuma kita nggak tahu nama jadi Reda itu. Luar biasa perusahaan Rusia itu sebetulnya. Nah, itu sebenarnya. Terus sumur-sumur yang tidak ada, yang ada gasnya tapi airnya sedikit, itu pakai gas lift. Gas lift banyak di Kalimantan Timur, banyak gas lift. Di Sumatera Selatan juga ada juga gas lift, tapi banyak sakarut saya kira. Di Jawa campuran, ada pompa anggo, ada SP, ada gas lift ya. Kalau sekarang yang dikembangkan tuh ada hidrolik ya, yang kecil itu loh, kayak plunger lift itu kecil itu sama UPN saya kira, Universitas di Jogja UPN, tapi cukup bagus juga itu, produksinya kecil-kecil 10-20 tapi lumayan. Jadi seperti itu kalau di Indonesia. Dan udah lama sih, udah lama. Kalau dengan perusahaan-perusahaan yang dari Cina, misalkan dari CNNUC atau PetroChina, dia menggunakan pompanya dari sana. Jadi ini saya kira gross paid juga akan demikian. Untuk menekan harga, dia akan menggunakan produksi dari negara masing-masing mungkin. Atau negara yang menghasilkan paling murah. Kalau dari Cina mungkin dia punya manufaktur sendiri, dia pakai pompanya sendiri dan peralatan yang lain dari sana, didatangkan di sana. Karena tidak ada, pemerintah tidak bisa
istilahnya tidak banyak lah berperan di situ. Dia hanya menggariskan TKDN sekian, jalanin. Nah, dia bisa mengatur sendiri. Ya itu saya kira untuk artificial lift. Ada yang lain? Ini ada beberapa titipan pertanyaan juga, Bapak. Ya, ya. Sebaiknya kita akuisisi atau tetap sharing profit dengan perusahaan asing untuk mengelola minyak dan gas nasional? Atau lebih baik sharing atau tidak? Dan mana yang lebih menguntungkan dengan pandangan-pandangan dari pandangan pribadi Bapak? Ya, tergantung resiko kalau saya. Resiko. Kalau risikonya itu kita bisa handle, saya kira kita jalanin. Kita ambil sendiri. Teknologi bisa kita datangkan. Resiko sebenarnya, resiko yang paling penting. Contoh ya, Natuna. Natuna itu besar sekali nanti. Tapi CO2-nya, ya kandungan cadangannya itu sekitar 46 lah. Taruhlah C46 TSCF ya. Aron itu paling 20. Masela paling berapa? Nggak nyampe. Nah, tapi CO2-nya sangat tinggi, 71%. Sehingga handlingnya CO2 itu sangat berat. Jadi kita coba prediksi ya, Natuna produksinya berapa? Itu sekitar kotornya 8 miliar 8 BSFD. 71%-nya itu adalah CO2. Jadi cuma sekitar berapa itu gas-gasnya itu paling 2-an. Jadi bagian besar adalah CO2. Gimana memisahkan CO2 yang sangat besar, 71% dari gas. Saya kira itu resiko. Indonesia nggak bisa, menurut saya. Nah, yang seperti itu saya kira kita kerjasama dengan Amerika yang pengalaman seperti itu atau negara lain. Karena resikonya besar dan kita belum punya teknologi. Tapi kalau yang lapangan tua kita udah bisa, resikonya bisa kendalikan, saya kira kita lakukan sendiri kalau menurut saya. Bisa. Dan itu harus membangun kapabilitas nasional, memanufaktur peralatan-peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Itu pendapat saya. Baik Bapak, terima kasih. Ada lagi pertanyaan juga ini dari nonton lewat YouTube mengenai potensi di luar energi minyak dan gas. Contohnya energi geotermal. Apakah bantuan dari penggunaan energi geotermal ini cukup realistis juga dalam masa-masa sekarang ini, karena bisa dilihat bahwa cadangan minyak dan gas kita, terutama minyak, kini menurun terus. Minta pandangan Bapak mengenai itu. Ya, sebenarnya geothermal ini potensi kita ya besar, tapi nggak besar sekali, sekitar 29 gigawatt kan ya, 29 gigawatt atau 29.000 megawatt. Yang kita manfaatkan masih kecil sekali dari situ, termasuk di Jawa Barat. Yang Jawa Barat itu sumbernya panas bumi, kan potensinya besar ya, Jawa Barat paling besar dari Indonesia. Tapi yang dimanfaatkan masih kecil. Nah, ini masalahnya apa? Masalahnya sebenarnya di harga. Dari dulu belum selesai. Ongkos produksi lebih tinggi daripada harganya PLN. Jadi kan nggak laku. Dia yang mau nurun, PLN nggak mau. PLN maunya harganya lebih rendah dari ongkos produksi, dan itu nggak solve sampai sekarang. Pemerintah belum bisa mengatasi itu. Jadi sampai sekarang pemanfaatan geothermal itu masih kecil sekali dari potensinya. Padahal potensi lumayan. Di Jawa Barat paling besar, ada Sulawesi, ada di Sumatera juga ada. Jadi kompleksnya non teknis di harga jual listriknya. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Tadi ada lagi yang menyampaikan pertanyaan Bapak. Kalau tadi kan kita melihat secara IOR, berarti kita melihat secara besar, secara field. Ada teman juga yang menanyakan bagaimana dengan intensifikasi sumur Bapak, jadi per sumur atau metodenya yang populer digunakan di Indonesia itu seperti apa, atau hydraulic fracturing atau acidizing, seperti itu Bapak. Oke. Ya baik, saya mau sampaikan dulu. Ada dua konsep yang harus pahami. Recovery itu berhubungan dengan reservoir dan menambah cadangan. Tapi kalau hydraulic fracturing, artificial lift tidak menambah cadangan, itu hanya akselerasi percepatan produksi. Jadi yang saya bahas tadi adalah penambahan cadangan. Nah, kalau hydraulic fracturing, artificial lift itu tidak menambah cadangan,
ya, tetap ya. Jadi cadangan tetap, hanya produksinya naik. Nah, untuk melakukan lebih cepat enhanced recovery itu dengan sumuran terlebih dahulu bisa. Itu yang namanya disebut sebagai half and puff. Misalkan steam ya, steam, injeksi steam. Injeksi sampai berapa lama, 1 minggu, satin, soaking sampai 2 minggu, mungkin 1 minggu 2 minggu, produksikan. Jadi produksi dari sumur injeksi sebelumnya. Nah, itu half and puff, dan itu biasanya sukses dengan baik kalau viscositasnya minyak cukup kental. Tapi half and puff menurut saya juga bisa dipakai dengan untuk CO2, injeksi CO2, diamin, soaking selama 1 minggu 2 minggu, produksikan. Dan itu lebih cepat. Kalau skala lapangan kan besar, skala sumuran bisa. Ya kalau kita hitung ya, kita butuh misalkan 500 sumur itu bisa menaikkan misalkan 10.000 udah bagus itu. 10.000 barrel oil per day. Jadi kalau saya menyarankan untuk tahun ini atau tahun depan dilakukan itu dulu, pasti produksi naik dulu. Ya, di mana ada sumber CO2 injeksikan, di mana ada sumber uap pakai uap yang cocok untuk uap ya kita pakai uap. Itu lebih cepat. Ya. Ada yang lain? Baik, Bapak. Teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi. Halo. Pak, Ya, saya ada pertanyaan, Pak. Ya. Siapa tadi? Eliezer yang mau nanya. Ya. Dari grafik IOR yang Bapak, di slide yang Bapak tunjukkan tadi, ada satu yang saya pelajarin saya dapat di Rusia, tapi kayaknya belum ada di Indonesia. Mungkin Bapak pernah dengar plasma pulse teknologi. Ya. Jadi IOR dengan menggunakan plasma. Beberapa tahun yang lalu saya sempat nulis paper tentang hal tersebut. Tapi saya nggak tahu apakah itu bisa diterapkan di Indonesia atau nggak sih Pak, IOR dengan menggunakan plasma. Karena beberapa bulan yang lalu saya juga sempat mengenalkan itu ke perusahaan Indonesia, oil company Indonesia, dan saya nggak tahu kelanjutan mereka gimana, apakah berhasil menerapkannya apa enggak. Menurut pandangan Bapak gimana? Ya, kalau itu belum sampai Indonesia ya, kalau yang itu saya dengar-dengar aja juga, tapi belum sampai. Tapi kalau saya sendiri, saya sebetulnya pernah ke Moskow 2 kali, ke RAS ya, kawan-kawan dari Russian Academic Society dan Geosvip ya, ketemu Pak Profesor Alukin sama Dr. Barabanov di sana. Teknologinya apa? Teknologinya adalah ada di slide sini sebenarnya, sedikit vibrating. Jadi vibroseismic technology, VSIT, vibroseismic technology. Jadi itu mengirimkan getaran dari truk itu. Nah, saya kira itu P-wave ya, dikirimkan ke sana. Nanti P-wave itu akan merubah kontak angle karena elektrovoltnya berubah. Jadi akan berubah kontak angle sehingga beta bleednya berubah, jadi produksi. Dan itu sudah banyak lakukan di sana. Coba aja lihat VSIT di lab dan sebagainya. Udah lama itu dari tahun 64 oleh Duhon, terus dan seterusnya banyak sekali Kuznetsov dan sebagainya. Ya banyak sekali. Dan kemudian saya melakukan itu di sini. Nah, saya pernah ke sana 2 kali di Kimbri masalah pabriknya itu. Tapi Dr. Barabanov juga pernah ke Bandung ke diskusi di sana. Jadi sudah sampai sejauh itu dan diterapkan di 9 lapangan masalah. 9 lapangan di Indonesia, di Sumatera Selatan dan sebagainya. Naiknya lumayan 10% dan sebagainya, turunan terkat dan sebagainya. Sudah bagus. Tapi ternyata kalau menurut saya ya, yang diperlukan lagi adalah bungkus bisnis. Bungkus bisnis dari orang Rusia tidak sebagus bungkus bisnis orang Amerika. Dan namanya perusahaan service ya katakanlah ya, service itu luar biasa bungkus bisnisnya. Kita tahu Schlumberger begitu ada saingan dibunuh saingannya itu. dan nggak bisa berkembang ya, keras sekali. Dan antara Amerika aja begitu, apalagi dengan lain. Jadi VSIT itu tidak berkembang di Indonesia saat ini, walaupun pernah dilakukan berapa kali. Ya. Bulenko dulu juga saya kenal juga, tapi beliau meninggal kan di sini. Di Indonesia misalnya Bulenko. Jadi ceritanya sebetulnya teknologinya ada, tapi waktu penerapan itu mungkin ya marketing dan kemudian bisnis yang skema bisnis dan sebagainya itu sangat penting sekali selain teknologi. Nah itu saya kira perlu bungkus yang baik.
marketing dan skema bisnis. Itu kamu saya dari Rusia masih jauh lah dengan Amerika cara bungkusnya itu. Nah, kalau sampai sini kan udah ngakar banget ya, akar punya kantor aja di atasnya SKK Migas misalkan gitu. Jadi komunikasi sudah hanya bukan bisnis lagi, tapi komunikasi dengan user itu dekat. Nah, itu nggak dimiliki. Tidak cukup dengan teknologi saja. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Yeah. Oke. Tadi ada lagi yang lain samanya Eliezer apa tadi? Atau sama nanya tadi? Eliezer? Atau siapa? Halo, malam Pak. Ya. Perkenalkan nama Malam. saya. Silakan. Ini Pak, saya mau nanya tentang potensi gas hidrat di Indonesia itu menurut Bapak, pandangan Bapak, kalau gas hidrat itu kalau dikembangkan gimana Pak? Sebetulnya itu paling jauh ya di Indonesia. Jadi sudah dilihat, ada teman kita yang dari Teknik Indonesia melihat gas hidrat itu, tapi itu lebih jauh lagi dari shale. Shale gas kita itu sudah sampai istilahnya identifikasi ya. Shale gas kita kalau menurut identifikasi mungkin sekitar 100 TS ya Pak. Nah hidrat itu belum sampai ke angka itu. Jadi sudah ada di sana gas hidrat, tapi cuma di sana gas hidrat, tapi belum sampai dikuantifikasi. Jadi jauh gitu. Dan yang paling bisa kerjasama dengan kita, mungkin kita kerjasama sama Jepang. Tapi sama saya ini kita belum lihat gas hidrat itu seberapa gitu. Katanya sih besar kalau dengan cerita resources ya kan, resources besar, tapi belum pernah ada angka. Saya nggak melihat angkanya berapa. Sebetulnya mungkin juga, cuma lebih jauh lagi. Ya. Pak, terima kasih. Ya, oke. Ya. Ada yang lain? Kalau mahasiswa nggak nanya, saya tanya balik nanti. Kamu ngerti nggak apa ya? Tapi di sini mau nanya balik susah. Satu persatu saya absen ya, supaya memastikan. Ada yang lain? Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Kalau gitu, berarti saya kasih. Boleh satu pertanyaan, Bapak? Baik. Kita sebagai orang asing di sini yang belajar di Rusia, yang belajar minyak dan gas, mempunyai kesulitan, Bapak, dalam menulis tugas akhir. Kesulitannya itu dalam hal mengumpulkan data. Sebenarnya, apakah ada kemungkinan, Bapak, kalau misalnya kita meminta data gitu dari ITB untuk mengerjakan tugas akhir gitu, Bapak? Ya, mungkin skemanya begini ya. Skemanya itu istilahnya data harus disamarkan. Karena prinsipnya pemerintah nggak boleh, data dibawa keluar itu nggak boleh. Jadi kalau data disamarkan itu juga terbatas juga data mana. Jadi agak sulit kalau sampai di luar negeri ya. Core itu mesti nggak boleh itu. Nah, tetapi sebetulnya kalau data disamarkan ya, jadi misalkan ada komposisi gitu ya, komposisi mungkin nggak terlalu ini ya, tapi disamarkan saja komposisi misalkan, ini bisa dilakukan. Jadi yang penting jangan sampai itu disebut nama lapangan dari mana. Nah, mungkin juga yang lebih mudah lagi supaya ada linknya dengan orang Indonesia, sebetulnya bisa aja kalau dimungkinkan ada pemimpin kedua, itu ya, yang kedua. Nah, atau mungkin ada pemimpin ketiga juga. Nah, kalau pemimpin ketiganya itu dari industri misalkan, industrinya itu industri dari Pertamina atau dari mana, ya sebagai pemimpin ketiga yang mengizinkan saja sebetulnya. Tapi yang menggarap itu adalah antar dosen di sana dengan dosen di sini. Itu mungkin juga. Jadi nggak perlu ke sana, ya, artinya email-emailan saja atau itu nanti izin aja. Tapi yang penting adalah melakukan riset bersama. Kalau dibungkus itu kayaknya bisa. Oh, baik, Bapak. Ini nggak bisa. Ya, daripada kita kayak diam-diam itu ya, diam-diam itu nanti belakangan jadi masalah. Dibungkus itu dan datanya disamarkan. Jadi kita bisa bantu lah dari TV nanti daerah mana gitu ya, di sana profesionalnya siapa. Kan kayak tadi misalkan kayak IOR plasma tadi kan perlu juga saya pikir diketahui oleh orang. Maksud saya, iya, orang kita. Kebetulan untuk teknologi-teknologi yang masih kurang di Indonesia. Ya. Ya. Tujuannya. Ya, saya kira kalau menurut saya era Indonesia era IOR ini. Jadi banyak hal yang di sana ada gitu, di kita nggak ada.
kalau mau penelitian gratis lah kurang lebih itu, kasihkan data ke mereka tapi disamarkan gitu. Nah, Iya, Bapak. kita bersama-sama industri lah ya. Kira-kira paling gampang Pertamina. Pertamina nanti, perusahaan asing nggak susah. Pertamina nanti kita bilang siapa yang Pertamina nanti sebagai masukan bimbing kedua lah. Kalau sampai keluar paper dia tertulis di sana. Iya, Itu mungkin. Itu bisa jembatani kalau dengan itu. Yang penting adalah teknologinya kita belum pernah ada di Indonesia. Termasuk artificial lift. Di sana ada yang baru apa gitu kan, ada juga pompa-pompa Alnas apa namanya itu dulu. Nggak ada di Indonesia kan, itu juga baru dipakai Indonesia. Iya, Bapak. Ya itu ya ramai dipakai di kita. Bagaimana mengoptimasikan artificial lift gitu. Saya kira banyak lah dari sana. Baik, Bapak. Ini ada satu pertanyaan lagi, Bapak. Kebetulan teman kita dari Persatuan Mahasiswa yang kuliah di Italia, Bapak. Dia ambil teknik mesin juga. Nah, dia mendengar dari salah satu profesornya ada isu bahwa Eni, salah satu perusahaan besar di Italia, juga menginvest dalam jumlah yang besar gitu di Indonesia. Tapi dia bertanya kenapa kok tadi di diagram di slide nomor 11 nggak ada Eni gitu, Bapak. Ya. Oke. Eni itu baru masuk Indonesia. Eni masuk baru. Saya sudah menemukan jangkrik, lapangan jangkrik itu. Iya, Bapak, lapangan jangkrik. Ya, itu baru, belum. Jadi itu kan setnya baru lagi kalau udah produksi. Jadi yang itu baru, karena itu set yang lama. Jadi nanti akan masuk ke situ kalau dia ada produksi. Saya kira jangkrik akan masuk yang besar. Jadi ini kan set resmi yang saya sampaikan dan tahunnya udah kelewat. Ya, saya kira betul. Akan dan jangkrik itu lumayan besar ya. Ya. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi, satu atau dua mungkin yang bisa diakhiri. Mungkin Bapak mau bertanya kalau gitu. Iya, saya mau bertanya begini. Ya, saya bertanya ya. Silakan, Bapak. Oke. Dalam kan beberapa dari Anda sudah tugas akhir kan? Sudah tugas akhir. Nah, dari tugas akhir yang diambil itu, kira-kira apakah bisa diterapkan di Indonesia? Jadi artinya misalkan ya apa saja tugasnya apa saja, kira-kira bisa diterapkan dengan untuk lapangan Indonesia nggak? Kalau suatu saat nanti Anda pulang, kalau nggak pulang ya lumayan juga masih bisa dipakai lah itu. Jadi pertanyaan saya, kira-kira sudah seberapa jauh atau topik-topiknya bagaimana yang dilakukan di sana tentang baik, Bapak. Mungkin pertanyaannya saya tujukan itu untuk teman-teman yang sudah veteran dan sudah di tingkat 4 di sini. Kebetulan ada 2 orang, 3 orang termasuk saya juga, Bapak. Mungkin kita bisa mulai dari Saudara Naila. Naila. Apa sih pertanyaan? Oh, mungkin Afdal dulu kali. Ya, silakan Afdal. Ya, Pak. Sebenarnya saya fresh graduate, Pak. Saya baru lulus Juli tahun kemarin. Oke. Dan itu seperti yang saya sebutkan tadi, saya sempat nulis paper buat ke Poland waktu itu yang berhubungan dengan plasma pulse teknologi. Sewaktu saya pulang di Indonesia, beberapa bulan setelah saya pulang, saya sempat berkenalan sama pemilik perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan, Pak, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan sempat sharing, salah satunya saya menceritakan ke mereka bahwa di Rusia ada teknologi ini loh, plasma pulse teknologi untuk meningkatkan YOR. Lalu mereka belum pernah dengar dan mereka sempat saya bawa ke Rusia, Pak, waktu itu. Tapi itu dia, kelanjutannya nggak ada, saya seperti lost contact gitu. Jadi untuk kemungkinan sendiri secara ekonomi saya nggak tahu, dan secara kondisi lapangan di Indonesia saya juga nggak tahu, karena kita belajar di Rusia, kita kan minim sekali, Pak, info tentang
kondisi lapangan perminyakan di Indonesia dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu salah betul. satu kendala kita, Pak, di Oke. Rusia. Ya. Ya, oke, baik. Nah, yang seperti itu saya kira bisa kita jembatani lah. Jembatani. Kalau kira-kira gimana bisa, tapi yang kita nggak bisa mengirim datanya ya ke sana, itu jadi masalah. Ya. Oke, makasih. Ada yang lain? TA-nya apa mungkin itu ya? Iya Bapak, saya kemarin dan kebetulan sekarang lanjut master, saya ambil calculation tentang efisiensi hydraulic fracturing. Dan kebetulan literaturnya sendiri menggunakan literatur Rusia. Jadi waktu S1 hanya ambil satu metode, S2 ambil 2 metode lalu dibandingkan, lalu kita tambahkan dengan penggunaan analis regresi Bapak untuk meramalkan ke depannya itu bagaimana. Jadi dengan bantuan analis regresi kan kita mempunyai persamaan linear Bapak. Jadi kan kalau dibilang analis regresi itu ketergantungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi variabel terikatnya itu adalah debit rate dari sumur. Jadi rate setelah kita lakukan frac itu berapa. Sedangkan variabel bebasnya kita ambil 10 variabel Bapak. Jadi ada viscosity, terus ada kedalaman sumur, yang nantinya kalau kita mempunyai data yang masuk ke dalam range data-data saya, kebetulan saya ambil 20 sumur di Rusia itu, kita nggak usah hitung dengan program, kita tinggal masukin aja ke persamaan linear itu dan langsung tahu gitu kira-kira efisiensinya bisa berapa kali naik rate-nya. Seperti itu aja sih Bapak. Dan kebetulan data-data tersebut juga dapat dari teman yang kerja di oil service company di sini, dan hitungan dari literatur ini dengan hitungan dari company-nya yang oil service company ini kurang lebih mirip-mirip Bapak. Oh gitu, bagus. Jadi mungkin ya itu tadi kan, kalau punya data di Indonesia, tapi kurang tahu juga bagaimana di Indonesia terhadap fracturing gitu. Apakah termasuk populer juga untuk meningkatkan rate sumur? Ya, di Indonesia populer. Saya pernah membimbing itu untuk mahasiswa CPI ya, Caltech Pacific Indonesia, Civil Indonesia itu yang membandingkan seperti itu, membandingkan modal dia dengan data lapangan. Nah, saya mau tanya, itu pakai model nggak? Mas, artinya gini, kalau meningkatkan produksi sekian itu kan ada modelnya. Apakah modelnya PKN atau KGD atau rate-nya itu gimana? Masukkan suatu model nggak? Kan bentuknya fracture kan, bentuknya hydraulic fracture kan ada kan modelnya bisa. Apa itu apa? Itu kita tanpa model Bapak. Jadi literaturnya itu ya hanya kita menghitung retakan Bapak, retakannya atau vertikal atau horizontal. Nanti kan mereka punya semacam standar gitu Bapak, atau kita hitung dulu tekanan mereka secara kalau melebihi tekanan horizontal berarti retakannya vertikal. Cuma segitu aja Bapak, tidak pakai proses model. Tapi luasnya gimana? Luas sama half length sama width-nya, panjang tengah nggak diasumsi? Diasumsi juga Bapak. Jadi panjang retakannya berapa, radiusnya, ketebalan retakannya berapa. Karena dari situ kan kita masuk ke formula Jupuy itu Bapak untuk menghitung rate. Ya, oke. Berarti ada asumsi model, asumsi model apa dipakai gitu. Oke, sebetulnya memang fracturing itu biasanya ada software kan, ada FracPack, Bapak. Itu biasanya memang agak optimis dibanding yang terjadi. Tapi kalau Anda bisa kalibrasi dari data di lapangan ya, nah, itu bagus sekali. Nanti
ini. Jadi gini, kita paling melihatnya aplikasi Indonesia itu melihatnya dari jenis batuan. Jadi batuan di sana apa, di sini apa, paling dekat itu. Nah, kemungkinan kalau di Indonesia kan umurnya muda-muda, tersier kan, di sana umurnya tua-tua. Nah, itu bisa beda. Terus jenis sandstone-nya itu sandstone bagaimana gitu ya. Nah, beda. Saya kira dua besar dulu, karbonat sama Iya, sandstone. Bapak. Sandstone-nya umurnya berapa? Kali kalau itu sudah ini kayaknya bisa dipakai juga mungkin. Jadi nggak apa-apa, nanti dites saja hasil persamaannya dengan lapangan Indonesia yang akan dilakukan itu, Iya, Bapak. ya kan? Bisa itu. Jadi entah kapan, tapi persamaannya bisa dipakai lah satu saat. Baguslah, bagus. Baik, Bapak. Mungkin teman-teman Ya. ada yang mau Ada yang lain? menanyakan lagi atau berpendapat atau punya request, Halo, Mas. silakan. Halo. Mas, Pak. Ya, silakan. Saya Silakan. Eliezer, Pak. Saya sebenarnya geologi sih, Pak, bukan perminyakan, tapi takut pertanyaanku ini nggak nyambung juga sih, Pak. Nggak apa-apa ya, Pak ya. Nggak apa-apa. Jadi kan silakan. IOR itu kalau nggak salah itu ada dia tuh injeksi CO2 ke bawah permukaan kan ya, Pak ya. Kalau saya nggak salah di daerah Indonesia itu banyak banget sesar-sesarnya, dan sesar-sesarnya itu kalau nggak salah itu ada yang bocor, ada yang enggak. Nah, jadi kalau dia akan ada resiko bocor juga gitu nggak sih, Pak, sebenarnya, Pak? Itu. Nah, kalau ada gimana sih cara penanganannya gitu, Pak, kalau biar nggak terjadi seperti itu. Kan kalau bocor itu kontaminasi ke air bawah tanah juga nggak sih, Pak? Atau itu takut. Makasih, Pak, itu aja sih, Pak. Ya, memang sesar itu atau rekahan itu yang bisa menembus ke air atau ke atas itu dihindari. Kayaknya kita nggak bisa kalau nggak menghindari. Jadi kita mencari yang jauh ya, cukup jauh dari sesar itu. Kita injeksikan jumlahnya, nanti bisa disimulasikan nih, kalau kita mau punya model reservoir, kalau kita injeksikan, CO2-nya itu tidak lari ya, tidak sampai lari, atau karena jumlahnya sedikit, tidak sampai lari ke fault-nya tadi. Memang sebetulnya yang paling ketat itu di carbon CCS ya, carbon capture storage, atau carbon sequestration ya, CO2 sequestration. Kalau sequestration itu injeksinya ke air. Nah, kalau ke air, dan itu memang tujuannya supaya menyimpan CO2 dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang lama. Nggak boleh bocor. Itu dihindari juga fault-nya. Fault-nya harus jauh dari situ. Kalau NTOR itu agak lebih mudah karena diinjeksikannya ke minyak. Ke minyak kan nanti produksi dengan minyak, jadi nggak lari ke fault. Terus kemudian diproduksi ke atas, dibalikin lagi. Jadi tetap dihindari, bisa dihindari. Tapi ya untuk IOR lebih aman lah, karena biasanya IOR itu lapangan tua yang kemudian istilahnya apa ya, tinggal sisa-sisa minyaknya dan confine gitu. Nah, kita injeksikan, nanti produksi CO2-nya bersama minyak di atas dipisahkan, balikkan lagi. Jadi tidak jauh-jauh larinya, akan berupa siklus. Yang jadi lebih hati-hati adalah untuk diinjeksikan ke aquifer yang namanya carbon capture storage atau CO2 storage ya, atau CO2 sequestration. Nah, itu kalau itu memang di store di bawah aja, bisa lari kemana-mana kalau jumlahnya banyak. Nah, kalau itu memang harus jauh, dalam, kalau bisa cari yang dalam, terus jauh dari fault. Ya, demikian. Tugas akhirnya udah, Dek. Eliezer. Aku lagi S2, Pak, tapi ini masih baru sih, Pak, di sini. Oke. Belum menentukan topik. Baru kuliah bahasa, Pak. Jadi. Oh ya. Ya, saran saya sih kalau udah mulai ke penelitian itu juga kalau terlalu spesifik di sana kemungkinan agak sulit juga membawa ke Indonesia nanti ya. Jadi iya sih, Pak. Ya, sejauh mungkin agak broad lah. Jadi kalau mau kerja di mana aja juga bisa gitu ya. Misalkan hasil itu nggak spesifik sekali ini gitu. Saya khawatirnya kalau spesifik itu nanti bisanya cuma di situ. Tapi kalau agak luas, kayak tadi disebutkan kayak fracturing itu kan bisa di mana aja nanti. Fracturing di mana tekniknya juga seperti itu. Jadi bisa juga. Jadi agak apa ya istilahnya strategik juga kita berpikir untuk melakukan penelitian ya untuk tesis. Ya, masih ada? Ya, sama-sama. Masih ada teman-teman yang mau bertanya? Kalau nggak ada, mungkin satu pertanyaan terakhir aja, Bapak. Baik, sebenarnya kan Bapak sebagai seorang profesor yang juga mendampingi mahasiswa
biasanya topik yang umum itu apa sih Bapak yang diambil sama teman-teman mahasiswa di kampus? Dan mungkin masalah apa yang lagi bisa dibilang lagi top lah, yang sering dibahas? Ya, kalau saat ini memang jadi bisa surfaktan, bisa CO2, atau optimasi water flooding gitu ya. Saat ini di situ. Jadi yang reservoir karakterisasi mungkin sudah sedikit ya kalau saya. Yang reservoir modeling ya dengan simulasi reservoir, nanti kita melakukan injeksi CO2 atau injeksi surfaktan, atau sekarang kalau saya pribadi saya melakukan microbial enhanced recovery (MIOR). Jadi kita bisa injeksikan mikroba atau kita injeksikan nutrisi supaya mikroba di bawah berkembang biak dan dia bisa memotong rantai karbon. Jadi misalkan minyak yang agak jadi agak ringan karena karbonnya dipotong. Mikroba itu bisa memotong itu, bisa mengeluarkan solvent, bisa mengeluarkan CO2 gitu juga di bawah, sehingga dia minyak bisa lebih encer, lebih jalan. Dan itu saya sudah terapkan di lapangan Pertamina, injeksi mikroba sumur ya, 2 sumur Pertamina di lapangan Mangunjaya, tambahnya lumayan naik produksinya, dan secara teknis oke, bisa naik. Tapi itu baru sedikit, di dunia juga saya lihat. Yang penelitian itu juga ada, mahasiswa itu juga ada. Dulu fibroseismik saya juga banyak itu sampai 10 tahun, ada 8 tahun saya penelitian fibroseismik dan ada terus orangnya. Sekarang ini saya juga ada satu yang dengan saya S2 itu fibroseismik di lab, kita bikin alat di lab, kemudian kita coba lakukan stimulasi vibrasi. Dosen-dosen lain arahnya saya kira di sana, selain drilling ya. Drilling banyak juga. Drilling itu ada yang tubing, tubing ya, desain casing, tubing, completion, dan sumber juga ada gitu. Jadi, tapi kebanyakan memang dilangsung dengan masalah-masalah yang dihadapi di Indonesia. Survey facilities juga ada, survey facilities misalkan untuk gas ya. Gas itu lowering pressure bisa. Indonesia itu kalau gas, arahnya nanti untuk lawan tua adalah lowering pressure. Jadi kepala sumur diturunkan tekanannya. Jadi itu nambah cadangan juga. Kalau tekanan kita turunkan, tambah cadangan. Nah, sampai berapa turunan tekanan? Kalau di FICO itu sampai PSIG atau 0 di permukaan bisa, atau satu atmosfer ya di permukaan dilakukan. Jadi itu kayaknya arah Indonesia kalau gas untuk lapangan tua adalah lowering pressure di permukaan. Nah, nanti kalau dilowerkan naiknya berapa? Ada software ya, pakai software gap atau software yang lain ya di sana. Kemudian perlu kompresor gitu. Jadi itu saya kira yang dilakukan di kita udah ke arah IOR banyak juga, tapi yang hal fundamental juga masih dilakukan ya. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Jadi muncul banyak sekali pertanyaan mungkin di kepala kita sekarang. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Karena mendengar tadi Bapak berbicara tentang yang mikroba itu untuk IOR, mungkin bisa dipertajam ke sana untuk berikutnya. Iya. Kebetulan di sini juga pernah dengar juga teman-teman dan dosen ada yang mengembangkan itu juga. Oh gitu. Ya, saya udah berapa 5 tahun ada itu 4 tahun 5 tahun mikrobial. Baik Bapak. Oke. Bagaimana teman-teman? Ada lagi atau nampaknya ini cukup, sudah hampir 2 jam. Iya, terima kasih banyak Bapak Profesor. Iya, sama-sama nih. Kita sangat senang sekali karena biasanya kita mendapat materi itu harus lewat kamus dulu, Bapak. Dan kamus pun kadang-kadang ini apa? Sekarang sangat senang. Bisa langsung dicerna dan jadi lebih banyak bertanya. Mungkin kalau ada kesempatan lagi nanti bisa kita mintakan waktunya, Bapak. Baik. Untuk berdiskusi lebih lanjut lagi dengan tema yang lain. Ya. Saya boleh pesan? Baik, Bapak, silakan. Pesan saya 1, harus selesai kuliahnya. Baik, Bapak. Apapun yang terjadi harus selesai ya. Kami catat. Apapun yang terjadi harus selesai kuliahnya. Baik, Bapak.
Oke. Demikian, mungkin saya tutup saja pertemuan hari ini. Halo Bang Ucup, Ya. boleh bentar? Oh, silakan. Halo Pak, selamat malam, nama saya Dodi. Pak, saya mau tanya tentang referensi aja sih Pak. Jadi saya punya beberapa teman yang kuliah di ITB, anak FTTM juga. Jadi kami sering sharing tentang mata kuliah. Jadi ada beberapa mata kuliah yang di ITB nggak ada, di sini ada, dan di sini ada, di ITB nggak ada gitu Pak. Ada nggak sih Pak kayak bukan literatur ya Pak, maksudnya kayak standarnya gitu loh Pak, kita bisa temuin di mana gitu anak perminyakan di Indonesia itu pakai standarnya itu parameternya itu seperti apa gitu, karena banyak banget mata kuliah kita yang nggak sama gitu, karena kami di sini mungkin banyak banget mata kuliah yang terlalu meluas Pak, seperti kami belajar politik, elektro dan lain-lain gitu yang kami dapat. Iya. Oke. Ya jadi ini bisa mengakses, jadi paling nggak pengetahuan kami mungkin bisa sama dengan yang di Indonesia gitu. Makasih Pak. Baik. Ya, baik. Yang pertama gini, pertama kita itu ITB itu atau Teknik Perminyakan di Bandung itu mengacunya pada pendidikan di Amerika. Nah, memang beda dengan Rusia. Tapi saya percayalah pendidikan di Amerika itu cukup bagus juga. Jadi artinya industri ada di sana. Jadi pendidikan dekat dengan industri, walaupun akademis sekali ya. Jadi intinya begini, kalau referensi, saya bisa sebutkan langsungnya sekarang ya. Untuk sifat fisik batuan itu MX, karangannya MX Bass and Weighting ya. MX Bass and Weighting itu reservoir rocks ya. Reservoir rocks. Nah, kemudian untuk PVT atau fluid properties itu McCain ya. Fluid properties ya, McCain, John D. McCain. Dua itu. Kemudian untuk reservoir engineering itu Craft and Hawkins. Ya, dicari ada Craft and Hawkins ya. Craft and Hawkins, reservoir engineering, applied reservoir engineering. Tiga itu sangat fundamental. Kalau mau tambah lagi, satu lagi namanya LPDIC. LPDIC reservoir engineering. Nah, itu buku-buku istilahnya kitab kuning lah yang harus menurut saya dibaca ya, harus dibaca dan dikuasai dengan baik. Nah, karena fundamentalnya itu. Nah, nanti selanjutnya ada pilar-pilarnya kan menurut saya itu kayak pressure transition analysis gitu ya. Itu harus perlu bisa pakai referensi misalkan dari John Lee atau dari Erloger gitu ya. Buku tes analisis itu fundamental. Kalau teknik produksi mungkin ya Kenneth Brown gitu. Nah, dari Kenneth Brown. Kalau pemboran itu ya apa namanya Bourgogne, lupa saya. Bourgogne saya kira. Nah, yang standar-standar itu saya kira perlu punya karena itu standar dunia. Ya, jadi ITB itu mengikuti standar Amerika dan ternyata kalau lulusan ITB sekolah ke Amerika udah tahu semua materinya. Jadi standar dunia. Nah, yang lebih maju, yang lebih detail artinya mata kuliah advance saya kira nanti saja. Jadi ya lanjut biasanya itu dari paper atau dari buku-buku yang kayak UR itu buku UR sendiri ya, LPDIC misalkan. Tapi itu kan udah lanjut ya. Tapi bisa lah kalau bukan LPDIC, kalau reservoir tuh apa namanya? Kalau produksi itu ini dulu apa Economides atau Economides. Kalau UR itu yang dari Austin, Texas Austin itu LPDIC. LPDIC bukan LPDIC. Sorry, LPDIC itu reservoir engineering. Kalau kok jadi lupa saya. Lupa saya. Tadi yang UR itu ada. Nanti benar-benar ingat. Nah, yang seperti itulah. Nah, kira-kira bisa ditangkap nggak sampai sini? Bisa Bapak. Oh, bilang. Bisa diterangkan. Bisa ya? Ya. Ya, itu mungkin referensi. Nah, saya sendiri sebenarnya nulis buku untuk itu. Jadi saya nulis buku POD ya dari awal sampai akhir lah, dari rock properties, dari apa dan sebagainya. Kebetulan kalau mau dilihat bisa dilihat nggak di sini?
bukunya? Oh iya Bapak. Kelihatan? Kelihatan Bapak. Nah ini dari A sampai Z juga, dari yang tadi saya sebutkan sampai ke ekonomian. Oh. Ya, baru sih saya, baru ini 700 halamanan. Wah. Ya. Baik Bapak. Mungkin nanti kita bisa langsung kita itu mana menelpon. Karena daripada kita cari-cari buku yang banyak, sudah terangkum dalam satu, lebih baik kita cari satu aja Bapak. Gitu. Ya, tadi kontak orang perminyakan ITB lah. Baik Bapak. Ya. Oke. Terima kasih Bapak, ini kami sudahi diskusi hari ini. Terima kasih atas kesediaannya. Oke. Berharap juga nanti masih ada lanjutan lagi dari diskusi ini. Baik. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, belajar yang baik ya. Iya Bapak. Amin Pak. Oke. Ya, sampai jumpa lain kesempatan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Selamat malam. Masa? Tes sebentar. Masukin, dibuat rangkumannya, tolong biar dimasukin ke majalah. Siapa yang mau bikin rangkumannya, bro? Ya, ini buat majalah. Lumayan lah. Oke ya. Ya, ntar kan ada ininya. Apa ulangan YouTube. Ini notulensi nggak sih? Lumayan lah. Nggak lah, gue bisa lah. Ada yang nyatet kan ya? Dicatat semua kan atau? Nah, nanti pakai rekamannya aja. Sip lah. Oke. Sip. Makasih teman-teman udah mengundang. Ya udah, thank you ya. Cabut nih ya. Malam minggu. Oh iya Kak. Acaranya sudah berakhir Kak.